Shalom sahabat GKI, berjumpa kembali dalam Resapi Renungan Singkat Pemelihara Iman. Bacaan firman Tuhan yang akan menjadi permenungan kita saat ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13 demikian. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa yang kita bayangkan tentang pernyataan Tuhan dan tentang kabar baik yang Tuhan berikan kepada umatnya? Saudara-saudara, pertanyaan yang kemudian melanjutkan dari pertanyaan pertama itu adalah, seandainya kita adalah bagian dari umat Tuhan yang menerima pernyataan dan kabar baik dari Tuhan itu, bagaimana kita akan meresponnya? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar bersama dari Imam Zakaria. Bagaimana seorang Imam Zakaria menerima dan merespon pernyataan Tuhan, pernyataan kehadiran Tuhan melalui kehadiran malaikatnya. Dikatakan di sana bahwa ketika malaikat Tuhan itu menyatakan diri kepadanya, Imam Zakaria menjadi terkejut dan takut. Sehingga malaikat Tuhan kemudian mengatakan, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Saudara-saudara, reaksi spontan Zakaria ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Mengapa? Karena yang pertama jelas dikatakan dia terkejut. Kehadiran malaikat Tuhan yang ada secara tiba-tiba membuat Zakaria begitu terkejut. Dan keterkejutan itu kemudian berubah menjadi ketakutan. Mengapa takut? Mengapa tidak hanya berhenti pada terkejut? Ya karena bisa jadi saudara-saudara dia tidak mengenali bahwa yang hadir saat itu adalah malaikat Tuhan. Atau bisa jadi juga dia menjadi takut karena yang ditangkap oleh indranya, penglihatannya adalah sesuatu yang di luar normal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika pada akhirnya malaikat Tuhan itu menyapa dia dan menunjukkan ada berita sukacita yang dibawa kepadanya, saya kira itulah momen di mana ketakutan, keterkejutan dan ketakutan berubah menjadi sesuatu yang lebih positif. Nah, saudara-saudara dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah ini adalah juga yang terjadi dan kerap terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia? Sebagai manusia dalam segala keterbatasan kita ternyata tidak hanya bisa menjadi takut terhadap hal-hal yang menakutkan atau hal-hal yang negatif, seperti misalnya bencana alam, kematian, dan sejenisnya. Tanpa kita sadari kadang kita pun bisa menjadi takut oleh pernyataan kehadiran Tuhan. Saudara masih ingat pertanyaan saya yang pertama tadi saya lontarkan? Apa sih yang kita bayangkan tentang kehadiran Tuhan? Imam Zakaria menjadi begitu terkejut dan takut. Salah satu halnya adalah karena mungkin yang dilihatnya adalah sesuatu yang di luar normal. Dia tidak menduga bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Dan seringkali bukankah itu juga kita dapati dalam kehidupan kita? Kehadiran Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Tuhan bisa hadir melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita yang mungkin terasa tidak menyenangkan. Tuhan bisa hadir melalui keadaan yang berat yang ada di sekitar kita. Namun kita tahu saudara-saudara, bahwa di balik segala sesuatu yang menakutkan tersebut, bisa jadi ada sesuatu hal yang hendak Tuhan nyatakan kepada kita, dan itu adalah kabar baik. Kita saat ini ada di dalam masa Advent. Masa Advent adalah masa penantian.
Kita senantiasa mengimani bahwa saat ini kita sedang menanti-nanti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan akan memulihkan kita, akan menguatkan kita, menghiburkan kita. Namun bagaimana halnya jika ternyata Tuhan sudah benar-benar hadir bersama dengan kita, namun dalam bentuk yang kita tidak duga? Melalui kehadiran orang-orang yang mungkin saja tidak terpikir oleh kita. Melalui pengalaman-pengalaman kehidupan yang memaksa kita untuk berubah secara tepat, merespon secara tepat. Bisa jadi Tuhan justru hadir di dalam perubahan-perubahan yang saat ini mau tidak mau harus kita jalani. Apakah kita akan mendekam dan berkubang dalam ketakutan kita atas kehadiran Tuhan? Atau kita memilih justru untuk mencari hadirat Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan melalui berbagai pengalaman kehidupan kita? Saudara, saya mengajak kita hari ini untuk menyambut kehadiran Tuhan. Ya. Tapi mari kita belajar menyambut bukan kehadiran seperti sekedar yang kita pikirkan. Tapi mari kita membuka hati dan pikiran kita. Mari kita minta dan mohon Tuhan untuk menunjukkan kepada kita, untuk memberi kita hikmat, sehingga kita mampu untuk mengenali kehadiran Tuhan, dan kita pun dimampukan untuk menyambut kedatangannya, berita baik yang dinyatakannya, pengharapan yang dinyatakannya, dengan sukacita dan bukan dengan ketakutan. Kiranya Tuhan memberkati dan memperlengkapi kita untuk menyambut kehadirannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tidak terjebak oleh pikiran-pikiran negatif kami, namun tolong kami untuk dengan terbuka, dengan hikmat-Mu, melihat kehadiran Tuhan dalam berbagai pengalaman kehidupan kami, baik yang terasa menyenangkan maupun mungkin yang terasa menyulitkan. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.